Apa aku harus menuntaskan nafsuku pada kuntilanak? Pekik Basuki si bujang tua yang tidak pernah dilirik wanita manapun karena keadaan fisiknya yang dipenuhi luka bakar pada sebagian wajahnya. Juga gigi kuning tonggos ditambah postur tubuhnya yang pendek dan berkulit hitam legam. Ya, pikirkan lagi jika kau mau, dengan syarat yang mudah itu kamu sudah bisa melampiaskan nafsumu tanpa hinaan dari wanita. Ucap dukun yang bernama Ki Daeng Sangkolo, yang terkenal akan kehebatan ilmunya seantero kampung Cihu. Kau hanya perlu memberikanku mahar 200.000, 1 buah dewegan kelapa, 2 buah telur angsa dan 2 buah paku kuningan. Kembalilah kemari pada malam Selasa Kliwon, perintah sang dukun. Baiklah Ki, daripada aku sama sekali tak pernah merasakan nikmatnya bercinta, aku menyanggupinya. Akhirnya Basuki meninggalkan gubuk tua kumuh nan reot tempat tinggal Ki Daeng. Di tengah perjalanan pulang, Basuki berpapasan dengan Sunari, perempuan idaman hatinya juga idaman seluruh pemuda di kampung itu. Karena Sunari terkenal akan kecantikan paras wajahnya. Dengan senyuman yang mengembang Basuki memberanikan diri untuk menyapa. Mau kemana Neng Sunari? Udah malam gini jalan sendiri, mau aku antar? Tanya Basuki. Idih najis banget dianterin, deket-deket aja aku ogah. Mimpi apa aku semalam, sial banget ketemu bujang lapuk kayak kamu, bisa sial aku nanti. Sana jauh-jauh bikin sepet mata aja lihat kamu, cibir Sunari sambil menaikkan salah satu bibirnya. Senyum Basuki memudar. Dadanya bergemuruh menahan sesak, bukan sekali dua kali dia mendapat hinaan seperti itu dari wanita. Tekadnya kian membara. Malam ini juga aku harus segera mencari syarat yang Ki Daeng berikan, agar besok malam bisa segera dilaksanakan ritualnya. Sakit hatiku pada manusia sudah sangat pedih, manusia tak dapat, tak apalah demit juga ku embat. Ujarnya dalam hati sambil menyeringai. Kau sudah siapkan semua yang ku minta Basuki? Tanya Ki Daeng. Sudah Ki. Sudah semua. Jawab Basuki bersemangat. Bagus. Ayo ikut saya ke hutan Mangaraja sekarang. Tapi, untuk apa kita ke sana Ki? Memanggil arwah kuntilanak Kandayu yang akan kujadikan pemuas nafsumu. Basuki terus mengekor di belakang tubuh bungkuk berpakaian hitam itu. Jalannya tertatih memakai tongkat berhulukan bentuk kepala naga. Sesekali suara batuk nan serak Ki Daeng memecah hening. Aroma khas hutan mulai menguar saat mereka tiba di batas desa Cihu. Sampai akhirnya mereka sampai di batu besar. Di pinggirannya ada akar pohon yang melingkar seperti gapura. Suara riuh binatang malam saling bersahutan. Bulu kuduk Basuki tiba-tiba meremang saat angin berhembus di tengkuknya yang terasa panas. Ki Daeng mulai menyalakan dupa, menata sajen yang dibawanya di atas batu besar. Dan mengeluarkan 2 buah paku kuningan yang sudah dibalut kain mori dari sakunya. Suara lolongan anjing dari kejauhan makin ramai. Suara burung beterbangan seketika saat Ki Daeng mulai membaca mantranya. Nuti kulon, Ti kaler, ti wetan, ti kidul, jung buru aringkah. Ulah pipilen lamun aing tenitah. Aing nitah jelmaan si Kandayu. Kandayu buru ngawujud. Kandayu. Kandayu Kandayu. Rapal Ki Daeng sembari menginjak bumi 3 kali dengan kaki kirinya. Hihihi. 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 Lalu, semerbak wangi bunga menguar, ditambah aroma busuk dan amis menjadi satu dalam indera penciuman. Kandayu, kemarilah, ucap Ki Daeng. Muncullah sesosok wanita berambut panjang gimbal sampai menyapu tanah. Wajahnya sebagian hancur sampai rahang menampilkan barisan gigi taring berlumuran darah. Matanya hitam gosong hampir keluar. Lidah sedikit menjuntai yang terus mengeluarkan cairan kental. Kuku tajam menghiasi tangan hitamnya yang keriput. Baju lusuh dipenuhi darah yang koyak di bagian belakang mengeluarkan banyak belatung. Sementara itu dari beberapa meter nampak seseorang sedang terengah-engah sambil sesekali menaikkan celananya yang melorot. Hosh, hosh, hosh. Buajingan. Dukun gendeng, masa iya aku harus meniduri makhluk seram seperti itu? Caci Basuki. Tampak bulir bening sebesar jagung sudah mengucur dengan deras di dahinya. Buka matamu Daeng. Lelaki buruk rupa itu sudah lari akibat melihat wujudku. Hihihihi. Hihihihi. Manusia sialan. Selain jelek kau juga amat menyusahkan. Basuki.
Kembalilah atau kau akan menyesal. Teriak Ki Daeng sampai menggema di heningnya hutan itu. Seketika tubuh Basuki terasa kaku, kakinya berat sulit untuk digerakkan, dia mematung di tempat. Dengan ilmu yang dikeluarkan Ki Daeng, dengan cepat Ki Daeng sudah berada tepat di hadapan Basuki. Bodoh sekali kau Basuki. Untuk apa kau melarikan diri? Kau telah menyetujui segala konsekuensinya. Sekarang lanjutkan ritual ini, bentak Ki Daeng. Tok, tongkat berkepala naga itu dipukulkan tepat di kepala Basuki. Seketika badannya ambruk terduduk lemas di tanah. Hah, hah, hah. Nafasnya yang terasa tercekat, Basuki tambah ngos-ngosan melihat kesaktian sang dukun. Bangun bodoh. Ikuti aku sekarang. Baba baik Ki. Ucap Basuki terbata-bata karena masih ketakutan. Kandayu masih melayang di bawah pohon, menatap dua insan dan menertawakan mereka. Hihihihi, hihihihi. Kalau kau tak punya wajah yang rupawan, setidaknya nyalimu bisa kau andalkan Basuki. Hihihihi, hihihihi. Cibir Kandayu. Cepat, ambil paku ini dan bantu aku memasang paku ini pada kaki Kandayu Basuki. Perintah Ki Daeng. Dengan perasaan takut dan kalut Basuki menurut. Tusukan sekarang pada kakinya Basuki. Dan, teriak Basuki. Loh, kok malah Basuki yang berteriak? Ada apa Basuki? Tanya Ki Daeng. Kodok Ki, kodok itu loncat di kaki saya geli. Jawab Basuki. Sepertinya saya salah bawa orang untuk melaksanakan ritual, orang gendeng kayak kamu kenapa bisa-bisanya saya bantu, cepat laksanakan perintah saya. Baba Aiki. Basuki mulai melompat-lompat untuk menggapai kaki sang Kandayu. Kenapa lama sekali? Cepatlah. Kenapa kau malah melompat-lompat seperti itu? Kau ini bukan jelmaan pocong bodoh. Titah sang dukun. Anu Ki. Sebenarnya kaki saya gak sampai buat nancepin pakunya Ki, saya kan pendek. Ujar Basuki. Dan hop, Basuki berhasil meraihnya. Kandayu pun menjerit. Kenapa kau malah menarik ujung dasterku? Selain bodoh kau juga ternyata sangat mesum, pasti kau akan mengintip, iya. Gerutu si kuntilanak. Makanya terbangnya jangan tinggi-tinggi, saya gak nyampe. Dasar kunti sensian. Jawab Basuki. Sini turun. Jangan tinggi-tinggi, lagian terbang mulu, emang gak pegel. Ujar Basuki. Kandayu pun duduk di dahan pohon pisang. Ayo, buruan tancepin pakunya, jangan sampai tuh paku saya duluan yang tancepin di matamu. Titah Kandayu. Ealah. Selain serem ternyata tengil juga kunti satu ini, bisa tukar tambah sama yang lain aja nggak Ki? Tanya Basuki. Ki Daeng hanya bisa geleng-geleng meratapi nasibnya yang bertemu dua makhluk yang sama menyebalkan ini. Setelah ritual penancapan paku berhasil, sosok Kandayu berubah menjelma menjadi wanita berparas manis nan ayu. Dengan perawakan tinggi semampai juga kulitnya yang mulus. Ternyata cantik juga ya Ki. Nyesel banget tadi saya lari, untung aja kolor saya gak ketinggalan. Soalnya melorot mulu tadi hehehehe. Basuki, ingatlah konsekuensi dan pantangannya, kau hanya boleh bersama Kandayu dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi saja. Jika kau melanggar kau sudah tahu sendiri bukan konsekuensinya. Ucap Ki Daeng. Macam wanita panggilan saja aku Ki, berasa jadi Elsie berangkat malam pulang pagi, hihihi. Hihihi. Saut Kandayu. Berisik, bisa ganti ketawamu jadi lebih manis gak? Serem tahu. Kata Basuki. Lah terus gimana dong? Ketawaku diganti bagaimana? Hahaha. Wakakakak. Atau, awowok. Hilang dong harga diriku jadi kunti. Ucap Kandayu sambil memajukan bibirnya karena kesal. Udah yuk, pulang. Malam ini temani aku, gak sabar mau unboxing. Basuki nyengir memperlihatkan giginya yang tonggos. Ingatlah pesanku Basuki. Sekali lagi Ki Daeng memperingatkan. Oke Ki, tenang beres pokoknya. Atau Aki mau ikut buat rekamin videoku Ki, hahaha. Lihat mukamu saja saya sudah mual Basuki, bisa sial sampai 7 turunan 3 tanjakan aku nanti. Caci sang dukun. Sesampainya di rumah. Capek banget jadi manusia, masa aku harus jalan dari hutan sampai rumah Bawa motor atau apa kan bisa.
manusia memang suka menyusahkan diri sendiri. Gerutu Kandayu. Kamu cantik sekali Kandayu. Masuk kamar yuk. Rayu Basuki. Aku memang cantik, kalau saja aku bisa milih mending tuker tambah sama yang lain daripada sama kamu. Ye. Jadi Kunti gak ada sopan-sopannya, buruan mandi. Badanmu bau kembang campur kapur barus. Kamu juga bau tokek. Balas Kandayu lebih sengit. Ganti bajumu pakai lingerie kek, biar aku nafsuan dikit. Serem tahu bajumu lesu bolong banyak bercak darah begitu. Plak. Satu tamparan berhasil mengenai pipi Basuki. Beliin dong. Jangan ngomong doang. Jawab Kandayu kesal. Hehehehe. Ya udah sana mandi. Setelah beberapa saat, aroma harum menyeruak di kamar Basuki. Mas Basuki. Lalu, senyum wanita itu mampu menyihir Basuki yang hampir terbuai. Tanpa sehelai benang pun, wanita manis nan ayu itu perlahan menyenderkan tubuhnya di tembok. Sambil mengangkat salah satu kakinya, dia membelai perlahan paha mulusnya. Glek. Basuki menelan saliva dengan susah payah. Matanya melotot seperti hampir copot. Buset. Gondrong benar, gak pernah cukuran kali ya, kata Basuki. Wanita itu perlahan berjalan mendekat. Lebih dekat. Dekat lagi. Dan dekat. Wanita itu kini duduk di pangkuan Basuki yang sedang duduk di atas ranjang dan plak. Satu tabokan meluncur. Punya mulut gak ada filternya banget manusia satu ini, kukucir juga nanti tuh mulut. Kandayu kesal. Kandayu mulai membelai dada Basuki. Basuki mulai terlena dengan ulah nakal Kandayu. Dibelainya secara perlahan pipi, leher dan dagu Basuki. Basuki semakin blingsatan dibuatnya. Wajah mereka semakin dekat. Bibir Kandayu mulai didekatkan pada bibir Basuki. Dan bau jigong. Hih, udah tonggos gak pernah sikat gigi pula, gerutu Kandayu. Basuki langsung nyengir menunjukkan jejeran giginya yang maju beberapa senti itu. Dengan gemas, Basuki langsung merengkuh badan Kandayu. Dibaringkannya Kandayu di atas kasur. Tanpa sabar Basuki melucuti bajunya sendiri. Basuki langsung menindih tubuh mulus Kandayu. Diciuminya dengan brutal leher dan telinga Kandayu. Hingga ketika wajah mereka sangat dekat, Basuki meletakkan tangannya di dagu si wanita. Basuki ingin mencium pipi dan bibirnya. Basuki perlahan berbisik di telinga Kandayu. Upilmu gede banget. Seketika satu toyoran ke kepala Basuki berhasil meluncur. Kamu sudah mencoreng martabatku sebagai Kunti seksi Basuki. Bibirnya langsung manyun. Bibir itu dilumatnya langsung oleh Basuki. Dimainkannya lidah itu menyapu seluruh mulut Kandayu. Kandayu blingsatan. Hampir kehabisan nafas dibuatnya. Lain kali sikat gigi dulu, bau naga. Aku hampir mati kehabisan oksigen, kata Kandayu. Mendengar itu bukannya marah, Basuki malah semakin bernafsu. Diciuminya lagi leher, lalu menjalar ke dada. Kandayu semakin meremelek diperlakukan seperti itu. Diremasnya dengan gemas. Ini toket apa telur ceplok, datar amat, perlu tambah angin ini mah. Ledek Basuki. Ya udah sini minta 2000, mau tambah angin di belokan gang depan. Ya jangan, kamu cuma milikku Kandayu, rayu Basuki. Mereka berdua akhirnya terbuai. Hanyut bersama nafsu yang menuntut untuk dituntaskan. Hahaha. Di tengah pergulatan itu tiba-tiba Kandayu tertawa dengan keras. Heh. Kenapa kamu tertawa Kandayu? Tanya Basuki. Sama punya tuyul juga gedean punya tuyul, ledek Kandayu. Basuki yang tidak terima diejek seperti itu langsung memperlancar aksinya. Hingga, siap, desah Kandayu. Bisa gagal Sakne dengerin desahanmu, kamu tuh, lagi desah, bukan lagi jadi Atta Halilintar. Sambil menambah ritme gerakannya itu. Dan, bruk. Mereka berdua jatuh dari ranjang yang jebol karena patah. Kamu sih terlalu semangat, kata Kandayu. Tanggung nih, lanjut aja di bawah, pinta Basuki. Erangan demi erangan menggema di seluruh penjuru kamar. Hingga Bokir yang sedang melaksanakan tugas negara untuk keliling ronda pun mendengar suara tersebut. Apaan tuh ya? Kok suaranya dari rumah si Basuki? Lagi ngapain tuh si Tonggos mulu? Kata Bokir. Bokir berjalan menuju jendela kamar Basuki.
dan dia berusaha mengintip dari celah jendela kamar Basuki. Bokir melotot melihat adegan di depannya. Dan, krak, dia menginjak ranting yang patah. Sialan, bikin kaget aja. Kandayu sepertinya tahu kalau ia sedang diintip seseorang. Lalu, satu tepukan di pundak Bokir. Dan ketika Bokir menoleh, Bang Bokir, hihihihi, hihihihi, dan pundaknya ditepuk oleh tangan hitam keriput berkuku hitam panjang. Lagi apa bang? Hihihihi. Perlahan Bokir menoleh. Melihat wajah makhluk yang hancur separuh koyak sampai ke rahang yang memperlihatkan jejeran taring yang tajam. Lidah yang sedikit menjuntai dan terus mengeluarkan cairan hitam. Dasternya yang lusuh dan dipenuhi bercak darah ikut melayang menampakkan kakinya yang tak berpijak ke tanah. Bokir terjerembab jatuh saking kagetnya. Hantu. Dengan susah payah dia berdiri dengan kaki yang gemetar. Ia mencoba berlari. Tapi kakinya terasa berat dan dia merasa sedari tadi hanya berlari di situ-situ saja tak ada pergerakan. Komala olahraga lari di tempat bang, sampai celananya basah dan melorot tuh, hihihihi, ledek sang kuntilanak. Bokir ngompol saking takutnya, tak sadar celananya juga ikut melorot menampakkan celana dalamnya bolong penuh tambalan. Nyali Bokir ciut. Sampai akhirnya dia mengingat doa dan surat-surat pendek yang dihafalnya. Kuntilanak sialan. Kupastikan kau akan kepanasan saat aku bacakan doa. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabanar. Bokir terus-menerus mengulang doa itu. Bukannya kepanasan si Kunti langsung pergi kabur saking takutnya. Wasu. Manusia gendeng, setan seseram aku aja masih mau dimakan. Mending cabut cari aman aja dah. Biar besok aja cari perhitungan sama tuh orang. Gerutu si Kunti sambil melayang. Sementara itu di kamar Basuki. Lenguhan panjang terdengar. Cerit. Buset. Bukan air lagi, udah jadi agar ini mah. Kata sang Kandayu. Basuki nyengir mendengar penuturan Kandayu. Melihat Basuki yang nyengir, Kandayu mendekatkan wajahnya pada wajah Basuki sambil menatapnya lekat-lekat. Basuki kepedean mendapat perlakuan seperti itu lalu bertanya. Napa sih Neng liatnya begitu, udah mulai naksir ya? Tanyanya dengan kepercayaan diri tingkat kabupaten. Idih. GR amat, no ada biji cabe nyempil di gigi. Balas Kandayu. Yaelah, kirain mau mesra-mesraan. Kata Basuki sambil menepuk jidatnya yang lebar. Kandayu, panggil Basuki. Dalam, balas Kandayu. Kamu tahu nggak? Enggak lah, kan kamu belum ngomong. Jawab Kandayu. Ye, ulangi-ulangi. Aku tuh mau gombalin kamu. Kata Basuki. Ngomong dong dari tadi. Ini juga lagi ngomong. Kirain lagi kumur-kumur. Kata Kandayu. Kandayu. Tahu gak persamaan kamu sama angka 1345? Enggak, iya. Persamaan kamu sama angka 1345 tuh sama, gak ada duanya. Basuki nyengir. Giliran aku ya, tahu gak persamaan Mas Basuki sama monyet? Enggak, apaan tuh? Sama-sama jelek. Nih Kunti ngelunjak. Pletak. Satu jitakan di kepala Kandayu. Aku mau pantun nih boleh gak? Tanya Kandayu. Boleh dong. Jalan-jalan ke pasar Ciledug. Cakep. Kata Basuki. Pulangnya jalan kaki. Cakep. Seru Basuki. Ya udah capek. Kata Kandayu. Kok capek? Gak nyambung dong. Tanya Basuki. Ya iya capek, pulangnya kan jalan kaki. Jawab Kandayu. Ya ampun. Nih Kunti otaknya udah krowak, tadi katanya pantun. Kata Basuki sambil menoyor kepala Kandayu. Tak terasa waktu mendekati pukul 2 pagi, Basuki harus merelakan Kandayu untuk pergi. Tiba-tiba, tok, 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 bruk, bruk, bruk. Pintu itu diketuk dan digedor dengan keras. Basuki, keluar kau Basuki. Basuki terperanjat kaget dan langsung berdiri dan memakai pakaian. Mendengar pintu yang digedor dengan keras dari luar juga teriakan-teriakan marah beberapa warga. Kandayu ikut kalang kabut melihat Basuki yang sedari tadi mondar-mandir kebingungan. Tadi dasterku kusimpan mana ya? Mana lupa lagi, duh gimana dong terus aku pakai apa? Kata Kandayu sambil kebingungan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Haduh nih Kunti lagi keadaan genting begini malah bikin orang tambah keder aja.
No, pakai sarungku dulu no. Perintah Basuki sambil menunjuk sarung yang dikaitkan di belakang pintu kamar. Hih. Gak mau, nanti aku bukan jadi kuntilanak lagi dong, tapi jadi kuntil bapak-bapak karena pakainya sarung, mana bau banget lagi. Huek, kata Kandayu. Ribet amat sih, ya udah sana sembunyi di kolong ranjang. Kata Basuki. Gak mau, rengek Kandayu. Ya udah sini, sembunyi di lemari. Kata Basuki sambil menarik lengan Kandayu dan mendorongnya masuk ke dalam lemari kayu. Udah diem di situ, kata Basuki. Ih, engap banget, mana bau sempak Firaun lagi. Kandayu terus mengomel, sambil menutup hidungnya. Basuki langsung berjalan untuk membuka pintu kamar, tapi tiba-tiba kepala Kandayu nongol lagi di dalam lemari. Sini dulu deh, aku mau ngomong. Panggil Kandayu. Haduh, apalagi sih? Basuki memutar bolanya dengan malas. Kandayu keluar dari lemari persembunyiannya. Kalau dipikir lagi, ngapain aku repot-repot sembunyi, aku ngilang aja juga bisa, lupa. Aku kan kuntilanak, hihihihi. Basuki menjambak rambutnya sendiri dengan kasar. Ya ampun, kenapa gak dari tadi sih? Gak apa-apa, sengaja aja biar kamu repot, hihihihi. Dadah. Kandayu melambaikan tangannya, ikut hilang bersama kepulan asap putih yang semakin pudar terbawa angin. Basuki, buka pintunya cepat, teriak amukan warga. Basuki setengah berlari ke depan untuk membuka pintu. Dan, ada apa ya Pak RT dan bapak-bapak yang lain teriak-teriak di rumah saya? Kata Basuki. Halah, jangan pura-pura tadi saya dengar ada suara desahan wanita di kamarmu, ngaku aja. Bokir nyeletuk dengan emosi. Ye, gak percaya silahkan aja lihat sendiri. Jawab Basuki. Ayo bapak-bapak kita cek aja rumahnya. Ajak Bokir. Setelah sekian lama mereka mencari sosok wanita yang dimaksud Bokir, hasilnya nihil, mereka tak menemukan bukti apapun. Halah, bohong kamu Kir, di rumah si Basuki gak ada apa-apa, ngerepotin orang-orang aja. Kita jatuhnya nuduh tanpa bukti. Ujar Pak RT. Lagian siapa juga yang mau ama si Basuki, udah yuk kita pulang aja, udah mau masuk subuh ini. Kita jamaah di masjid bareng-bareng. Celetuk salah satu warga yang lain. Mereka pun akhirnya pulang. Bokir yang memutuskan untuk pulang sendiri. Tidak ikut bersama rombongan warga lain, tiba-tiba merasakan hawa tak enak. Wush! Sekelebatan putih lewat secepat kilat tepat di depan Bokir. Siapa itu? Seketika tengkuknya meremang. Pluk! Au! Kepala Bokir dilempar kerikil kecil. Sialan! Siapa kau? Mata Bokir langsung menyapu ke sekeliling. Hening. Tak ada apa-apa. Dan tak ada siapapun. Srek-srek. Bunyi seperti semak belukar yang diinjak. Heh, keluar kau. Tantang Bokir. Hening kembali. Kau sedang mempermainkanku ya? Teriak Bokir. Hanya dahan pohon pisang itu bergerak-gerak, sedang pohon yang lain terlihat tenang. Ku tebas juga kepalamu ya? Bokir segera menyingkap daun itu. Dan, tak ada apapun. Sialan. Mending aku lanjut pulang. Siapa sih yang dari tadi iseng? Kurang kerjaan amat. Umpat Bokir. Hingga saat Bokir melewati pohon nangka, ada cairan menetes dari atas pohon tepat di dahinya. Sialan. Cairan apa ini? Busuk sekali. Umpat Bokir sambil mengelap dan mengendus cairan yang membasahi dahinya. Kepala Bokir refleks mendongkak ke atas. Dan, hihihihi. Bokir melihat sosok begitu menyeramkan sedang duduk di atas pohon. Kakinya mengayun-ayun. Wajahnya hancur, lidahnya menjuntai panjang mengeluarkan cairan kental. Kau masih mengingatku Bokir? Hihihihi. Sosok itu turun melesat ke bawah tepat di hadapan Bokir. Ah! Teriak Bokir. Kali ini akan ku balas perbuatanmu yang suka mencampuri urusan orang lain Bokir. Hihihihi. Bokir lari kalang kabut menabrak apapun yang ada di depannya. Tolong! Tolong! Ada setan! Teriak Bokir sambil berlari, kepalanya tetap menengok ke belakang memperhatikan kuntilanak yang sedang terbang mengejarnya. Hingga akhirnya, bruh! Bokir terjatuh akibat menabrak pohon pisang. Bokir terduduk. Dia bingung kenapa kuntilanak itu tiba-tiba menghilang. Loh, kok gak ada? Bokir bingung sambil celingukan.
Bokir bangun, dan kembali berjalan sambil sesekali kepalanya menengok ke belakang. Memastikan keberadaan kuntilanak itu sudah hilang. Hah, untung dia udah pergi, gumam Bokir. Sesekali dia masih menengok ke belakang sampai akhirnya. Ciluk Ba, cari siapa kau Bokir? Hihihihi. Sosok itu tepat ada di hadapan Bokir dengan jarak beberapa jengkal saja. Asu, kuntilanak edan. Bokir refleks berteriak dan lari ngibrit saking ketakutannya. Kuntilanak itu berjalan cepat dengan posisi kayang mengejar Bokir, membuat Bokir semakin ketakutan. Mari bermain-main denganku Bokir, hihihihi. Kuntilanak itu sudah ada di depan Bokir sekarang. Keringat mengucur deras, nafasnya tercekat di tenggorokan saat tangan keriput berkuku hitam panjang itu akan mencekik leher Bokir. Ampun, jangan bunuh aku, ampun. Bokir memelas. Lancang sekali kau mengurusi urusan orang lain Bokir. Sekarang ku beri kau pilihan tetap akan membocorkan lagi rahasia ini kepada warga, atau ku kabulkan satu permintaanmu. Kata sang kuntilanak. Aku berjanji takkan membocorkan ini lagi kalau sampai aku ingkar kau boleh membunuhku. Aku hanya ingin kaya raya. Kata Bokir. Hihihihi. Baiklah. Kuturuti permintaanmu Bokir. Kuntilanak itu terbang. Lalu tangan itu masuk ke dalam dasternya dan seperti mencabut sesuatu. Ambil ini. Huek. Apa ini? Baunya seperti terasi busuk. Tanya Bokir sambil menerima satu helai rambut tebal dan keriting berwarna pirang di tangannya. Jembut kuntilanak. Hihihihi. Idih. Kau pirang? Tanya Bokir. Abis disemir, hihihihi. Lalu bagaimana caranya agar aku jadi kaya? Kerja bodoh. Ledek kuntilanak itu sambil pergi terbang dengan tawanya yang meledek. Hihihihi. Kau takkan kubunuh tapi dengan satu syarat, kau sanggup. Baik. Apa itu? Tanya Bokir. Dan bersambung. Hihihihi.